Oke, halo teman bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Kita tetap di jalur belajar bersamanya. Kali ini saya mau mencoba untuk hasil budidaya tangkok bahan bonsai sancang. Beberapa bulan yang lalu sudah saya berbagi untuk bahannya pas pemanenan, terus penanaman. Kali ini saya mau mencoba bahan bonsai sancang yang sudah saya tanam di polybag. Banyak kecil-kecil ya, sebentuk rokok, kira-kira kurang lebih untuk besar kecilnya. Saya tanam di polybag, akar sudah mulai tampak tembus ke polybag. Saya mau melakukan program akar tahap pertama untuk masuk ke lahan ground langsung ya. Di video sebelumnya saya sempat berbagi untuk teknik-teknik cara kita belajar dari budidaya stek untuk bahan bonsai sancang, mulai dari cara penyetekan, terus pemindahan penataan akar ke polybag yang ukuran agak besar 40-40, dan saya masukkan ke ground. Mulai seleksi akar di video saya sudah saya berbagi, untuk teman-teman nanti bisa disimak di akhir video ataupun di bawah deskripsi, saya nanti lampirkan linknya. Nah, kali ini saya mau mencoba yang dari turun cangkok, masih los pucuk ya, sebesar puntung rokok. Oke, kita langsung cek bahannya seperti apa, nanti tekniknya penanaman seperti apa, tak-taannya seperti apa. Saya punya ide terbaru dari temen juga, saya belajar untuk tak-taannya ini nanti supaya akar tidak ngeplet. Biasanya tak-taan lurus ya, akarnya ngeplet sampingnya, nanti bisa langsung dari batang utama bisa agak turun ke bawah. Oke, kita langsung dari awal kita cek bahannya, kondisi seperti apa akar supaya nanti untuk pertumbuhannya di lahan ground sempurna, aman, kita tanam langsung tempat panas. Kemudian teknik kedua, cara bikin lataannya, dan nanti langsung siap masuk ground seperti apa. Kita langsung lihat bahannya. Ini bahannya untuk sancang, ini los pucuk ya. Ini dari turun cangkok saya tanam polybag. Kapan waktunya untuk pindah ke ground? Nah, seperti ini ya. Ini sudah tembus ke tanah. Potong aja enggak apa-apa. Oke, ini udah full ya akarnya ya. Kita angkat, tidak lepas dari polybag. Seperti ini berarti kita siap untuk masuk ke langsung ke ground. Oke, udah ada di hadapan saya ya untuk bahannya. Langkah awal saya bongkar dulu. Oke, akarnya full ya, ya seperti ini ya. Ini aman untuk masuk ground, langsung ke tempat panas. Setelah itu kita lakukan untuk pencucian, untuk penguraian akarnya biar enak ya. Oke, ini sudah saya lakukan bersih ya, pencucian. Kita lihat nyampe pembungkus kokopitnya sudah bersih semua ya, seperti ini. Seperti yang saya bicarakan kemarin ya di video saya sebelumnya, nanti saya lampirkan di akhir video. Saya pribadi mencoba dari stek sama turun cangkok dengan teknik seperti di depan, akan lebih maksimal dari turun cangkok ya. Tapi dengan satu catatan, turun cangkok kita tanam di polybag, biar akarnya sampai tembus ke bawah pun, sampai banyak yang tembus ke bawah, akar lebih maksimal dari turun cangkok ya. Itu untuk menurut saya pribadi, tapi untuk teman-teman monggo berkarya, kita bebas ya. Nah, itu dari saya pribadi. Saya ini mau lakukan pengurangan yang di bawah saja, untuk akar yang memanjang tidak saya lakukan pengurangan. Kita lihat ya, kalau posisi cangkok pasti seperti ini. Ini akan saya buang untuk yang di bawah ya. Untuk pengurangan daun di atas,
tergantung kita melakukan pengurangan di bawah ya. Seandainya akarnya di bawah kita terlalu banyak mengurangi, berarti daun runing juga seimbang ya. Minimal kita sisakan daun paling ujung ya, paling pucuk ya. Hati-hati untuk pengurangan seperti ini perlu kita perhatikan ya. Harus ada sisa akar yang nanti endingnya kita mau pakai. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lihat ya. Nah, nampak ya. Nah, biar nanti dia fokus akar yang dominan yang paling di atas ya. Ini nanti penanaman saya tidak akan lakukan seleksi. Fungsinya apa? Biar nanti pohon ini asupan nutrisi makanan dari bawah, akar cari makanan biar bisa full dulu ke atas, biar tumbuh subur dulu. Nanti seandainya sudah ada perkembangan subur, mungkin akan kita lakukan cek lagi, kita lakukan nanti bagaimana akar ini ada penyeleksian, pengurangan akar-akar mana saja yang nanti mungkin akan kita pakai. Oke, untuk tahap kedua saya mau melakukan teknik pembuatan tak-takan agar akar tidak ngeplet. Biasanya saya pakai ubin atau genteng lurus gini ya, jadi akar ngeplet ke samping langsung, tidak pakai lengkungan. Untuk akar dari batang utama untuk cari makanan, kalau tak-taknya pakai ubin atau genteng ya ngeplet gini ya, baru turun. Nah ini saya pengennya nanti langsung bisa turun ke bawah. Dengan kondisi batang ini biasanya kalau lama sudah hidup dia akan turun. Nanti tekniknya seperti apa, kita langsung untuk tahap kedua, cara pembuatan tak-takan dan nanti untuk sistem cara penanaman. Oke teman-teman, saya ambil ini pakai tanah liat ya. Kalau biasa orang Jawa tanah lempung caranya. Saya masukkan ke plastik sederhana, akan saya ikat dulu. Kalau bisa, takut teman-teman nanti pecah, bisa kita rangkap untuk plastiknya. Ini kita bisa memanfaatkan juga barang-barang yang biasa tidak terpakai ya. Kita bisa ikat pakai tali rapiah atau begini saja, simpel, tidak apa-apa. Oke, selesai. Tinggal kita yang di bawah rata, yang di atas agak melengkung ya. Untuk teman-teman kalau mau bikin lebar sedikit, kita bisa cari plastik yang agak besar ya. Oke, saya rasa cukup. Oke, kita langsung ke teknik penanaman. Nah, nanti seperti apa tekniknya, terus di bawahnya ini nanti mungkin akan saya kasih ubin ya, biar biasanya kalau tanaman sudah subur batang utama akan turun ke bawah. Jadi untuk mencegah nanti batang utama kalau sudah tumbuh subur, mencegah turun ke bawah di media dinding ground kita. Seperti ini ya, terlihat ya, dari samping melengkung biar akar tadi nanti tidak ngeplet. Langsung saja ya kita ke dinding ground. Nah, untuk pembuatan media tanam ground atau persiapan lahan ground, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi tekniknya seperti apa. Nanti kita bisa sharing, belajar bersama untuk masalah lahan ground, cara buka dan media tanam. Ini yang kita bahas penanaman ya, tahap awal dari turun cangkok masuk polybag, kemudian kita masuk ke ground. Ini saya kasih ubin, kenapa? Fungsinya nanti kalau tumbuhan kita sudah subur biasanya turun ke bawah ya. Kalau saya gini sudah praktekkan beberapa kali, tidak turun ke bawah, langsung atasnya dikasih ini tadi tak-takannya. Kemudian kita bisa langsung pasang saja untuk bahan yang mau kita tanam ya. Ingat, kita pakai pemancang ya.
Memancangnya yang kuat, jangan nyampe nanti terkena angin goyang karena akan mempengaruhi akar ini jalan. Kalau goyang sedikit pas mau jalan nanti putus akar putihnya, bisa sangat mengganggu untuk pertumbuhan. Oke, setelah pemancang kita pasang, kita ikat kuat ya. Kita lakukan penguraian untuk akar biar nanti pas kita untuk melakukan seleksi atau pengurangan akar tahap kedua kita bisa mudah ya. Kita tata sedemikian rupa untuk akar. Kita lihat ya, selesai. Nah, untuk penanaman saya lakukan penguraian dan saya arahkan sekalian untuk akar-akar biar nanti seleksi sama pengurangan akar di kemudian tahap kedua mudah ya. Satu lagi untuk teman-teman ya, biasa untuk di media sosial atau kita belajar ke teman-teman ada teknik dengan sistem akar kita skip pakai model seperti ini ya. Kita tarik lurus, kita skip, kita kancing. Nah, itu tidak apa-apa, biar nanti akar tidak bergerak ke sana kemari. Tapi untuk saya pribadi bisa pakai itu juga, bisa begini juga. Nanti intinya saya pengen sedikit ada natural pada akar ini biarpun kita tata demikian rupa. Tapi dengan satu catatan untuk teman-teman, monggo kita berkarya bebas ya, mau dengan teknik, tip, trik, cara bagaimanapun kita belajar di media sosial itu nanti kita bisa lihat ending ke belakangnya, selera juga. Untuk teknik-teknik seperti itu sah-sah saja ya, kita bebas mau berkarya, mau melakukan berkarya apapun dan endingnya nanti seperti apa, karena kita tidak tahu. Kita tetap sama-sama belajar, kita sharing, belajar. Apapun masukan nanti dari teman-teman saya akan selalu pakai dan saya akan selalu mengaplikasikan dengan belajar ke teman, dari teman ke teman. Saya lakukan pengembangan diri dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk teman-teman. Oke, untuk penimbunan terakhir saya ini pakai ring. Kenapa? Karena kita lihat ya, dari dinding ground masih naiknya segitu, makanya saya kasih ring. Nanti saya timbun sekian, terus nanti biar untuk seleksi atau pengurangan akar kita lepas ring, terus kita keluarkan medianya ini lebih tinggi daripada dinding ground. Ada teknik lain juga yang selain seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau pakai ring yang ini 10 cm, kita bisa tanam ya. Untuk posisi tak tani ini bisa turun ke dinding ground sekian ke bawah. Jadi untuk seleksi akarnya nanti juga enak. Kita tinggal potong ini saja ya. Kita lepas, kita keluarkan tanahnya. Pasti ini nanti lebih tinggi daripada dinding ini, karena ini kita potong sekian dan bisa dipakai lagi untuk sebagai pengganti ring ini. Kita bisa pasang lagi, kita bisa timbun lagi. Ini tinggal melakukan pemberian ring dan penimbunan pada bahan yang kita tanam ini. Nanti akan saya timbun sekian dulu. Dari kami di channel Bonsai Gebang, kiranya pesan dulu. Ini untuk kesekian kalinya saya mencoba untuk program akar bahan bonsai sancang dengan teknik stek. Sudah saya lakukan mencoba, dan ini saya lakukan untuk teknik dari budidaya turun cangkok. Cukup sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman, semangat untuk berkarya. Dari kami cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.